keputusan Tuhan. Tolong kami diberi keadilan yang seadil-adilnya, Bapak. Pemohon dan kuasa dan termohon ya sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang, terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena halo kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan hari ini kita akan membahas dan mencermati ya, dan juga menonton. Ini kan banyak yang nanya masalah hakim yang cantik itu, yang cantik paras wajahnya dan juga cantik hatinya. Dan beliau sangat bisa dibaca sekali bahwa beliau hakim yang bernama Rizka. Jadi hakim Rizka ini hatinya sangat lembut sekali ya, dan diduga beliau orangnya adalah bersih, jauh dari korupsi dan nepotisme ya, tidak bisa disamakan dengan oknum-oknum hakim yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya harus pakai kacamata kuda yang langsung gelap loh, karena keterbatasan perangkat. Lampu belitnya itu tajam, maaf ya, mohon dimaklumi. Oke kawan, langsung aja kita kupas ya untuk biodata dan juga Rizka ya, Hakim Rizka ya, Rizka Yunia ya, yang waktu itu sebagai ketua dalam sidang PK-nya Sakatatal ya. Jadi berdasarkan pantauan dan sistem informasi penelusuran perkara atau disingkat SIPP pada hari Selasa bulan 7 2024, di sidang ini juga dihadiri oleh dua hakim anggota, yaitu Hakim Galuh dan satunya Hakim Justistia. Oke kawan ya, langsung lanjut ya. ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sudah lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekilafannya. Terima kasih. Ya, tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas, berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Jadi menurut pendapat netizen, pendapat masyarakat gelap ya, tak jadi gelap ya. Jadi menurut pendapat masyarakat luas, Hakim Rizka Yunia ini memang dia di samping cantik paras wajahnya juga cantik hatinya. Karena apa? Karena bisa dibaca dari gestur ya. Orang awam pun bisa tahu bahwa dia itu mudah sekali untuk tersentuh hatinya. Bisa dibaca, jadi kepribadiannya bisa dibaca, mudah tersentuh hatinya, berjiwa pemaaf, cerdas, bekerja menggunakan tenaga, pikiran, hati, dan berketuhanan. Jadi yang haram-haram mungkin diabaikan, yang benar-benar dan yang halal-halal saja. Itu menurut masyarakat umum dan saya pribadi. Ditujukan ke Hakim Rizka Yunia. Oke, waktu itu beliau dalam sidang Sakatatal ya, diharapkan dapat memberikan keadilan atau mengungkap kebenaran lebih lanjut mengenai kasus yang menghebohkan di kota Cirebon di tahun 2016 ya. Waktu itu tim kuasa hukum Sakatatal ya menyatakan kesiapan mereka menjelang sidang perdana peninjauan kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon bulan Juli 2024. Untuk tanggalnya saya lupa. Oke, lanjut ya kawan, kita fokus saja ke Hakim
Rizka Yunia ya untuk biodatanya, karena beliau memang terlalu cantik dan hatinya juga cantik. Bekerja menggunakan tenaga, menggunakan pikiran, menggunakan nurani, dan bekerjanya berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin beliau adalah hakim yang bersih dari kolusi dan korupsi juga nepotisme ya, yang dimana kita kupas ya untuk hakim Rizka ya. Hakim Rizka Yunia ini merupakan hakim wanita yang lahir di Praya ya. Praya itu mana? Nah, tanyakan pada sumber yang terpercaya. Lahir pada bulan 4 Juni 79. Dia pernah bertugas di Pengadilan Negeri Slawi ya, terakhir tahun 2021, dan di Pengadilan Cirebon tahun 2021 sampai 2024 ini. Jadi untuk yang lain-lainnya, untuk hakim Rizka ini kuliahnya di mana dan lain-lain, nah itu nggak perlu kita bahas ya, karena itu privasi untuk Bu. Walaupun sudah menjadi sajian publik ya, sebetulnya nggak apa-apa karena sudah menjadi sajian publik. Jadi kita buka data-datanya, itu nggak masalah, bukan pelanggaran ya, tidak ada unsur pidana. Oke, langsung kita simak aja ya, daripada penasaran. Twing. Kakak, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Terima kasih Pak Dr. Muzakir, ahli yang kami muliakan. Semoga bermanfaat. Selamat jalan sampai ke Jogja. Karena semua sudah selesai ya, dari tahapan sidang pertama sampai hari ini kita sudah lalui berapa kali sidang? 5 kali kalau tidak salah ya, 5 kali sidang. Mungkin cukup ya. Cukup. Cukup ya. Yang mulia, gimana? kami mau nambah sedikit. Pak Dedi, sepengetahuan Pak Dedi dari kesimpulan dan hasil Bapak menjalani semua tanya jawab ini murni pembunuhan berencana, pemerkosaan atau kecelakaan? Kalau berdasarkan penelusuran yang saya lakukan dan mencoba mengkonfirmasi dari berbagai saksi, kalau menurut saya ini kasus kecelakaan murni. Kalau menurut Teguh, ini kecelakaan murni atau pembunuhan atau pemerkosaan? Setahu Teguh tadinya kecelakaan tunggal, tidak ada pembunuhan. Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Untuk pemohon Saka Tatal, keterangannya bagaimana? Benar semua atau nggak tahu sebenarnya? Benar. Ya, sudah, kalau sudah benar. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini untuk terima kasih Pak Deddy Mulyadi, sukses terus. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat. Amin. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye. Boleh kampanye.